yang burung nggak boleh kan nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini secara uruf kebiasaan masyarakat yang memang untuk menjaga ketenangan warga, menjaga kenyamanan warga, ini juga menjadi satu hal yang jadi pertimbangan, satu hal yang ditetapkan dalam syariat boleh. Nah ini juga termasuk. Apalagi contohnya? Contohnya kayak misalnya ya orang yang di jalan itu nggak boleh buang sembarangan gitu loh. Ya coba aja orang naik mobil, naik motor, barber karpet dewe, yang makan pisang makan ini ya, sampahnya dibuang di jalan, suka-suka dia. Ini kira-kira orang pada suka nggak? Nggak suka. Ya padahal dalam Al-Quran nggak disebutin berkaitan dengan buang sampah itu harus pada tempatnya kan enggak? Ya hanya sekedar ya secara umum bahwa kebersihan itu disukai dalam agama kita. Tapi secara uruf kita, kebiasaan masyarakat, hal-hal yang seperti ini pun dianggap yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian juga seperti kayak parkir sembarangan. Nggak boleh parkir sembarangan. Ada itu di daerah Bulusan itu kan ditulis ini tuh. Ya ini jalan umum, jangan parkir sembarangan. Karena bikin macet, betul nggak? Apalagi masya Allah itu jalan ramai terus nih mahasiswanya ada, nih lagi nggak ada mahasiswa, sepi melompong pak, iya sepi gitu. Tapi nih lagi banyak mahasiswa, masya Allah nih lagi masuk macet ya sering macet nih pagi sore itu pasti macet. Belum lagi anak-anak yang sekolah dan seterusnya. Nah, dari situ ditulisin itu nggak boleh parkir sembarangan, ini jalan umum. Ya tujuannya untuk apa? Yo kenyamanan bersama. Nah, yang seperti ini nggak apa-apa. Ini juga dianggap dalam syariat kita. Artinya hal yang seperti ini meskipun tidak ditetapkan dalam dalil syariah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditetapkan dalam kemaslahatan masyarakat kita yang dimana ini sebuah kebiasaan masyarakat yang tidak nabrak dengan syariat Islam, ya dianggap gitu. Ya kita mengikuti aturan tersebut karena memang tidak nabrak dengan aturan syariat, ya tidak nabrak dengan aturan syariat. Kalau nabrak dengan aturan syariat, ya maka enggak dianggap. Contohnya apa? Ya contohnya itu ya di pertigaan, di perempatan dikasih sesajen. Nah ini kan nggak ada aturan syariat seperti itu ya. Ini menabrak aturan syariat karena apa? Ini bentuk hal yang menyelisihi ajaran Islam. Ya, tujuannya tabrakan gitu toh. Ya enggak ada ini loh, apa hubungannya sesajen dengan tabrakan? Apa hubungannya sesajen dengan keselamatan? Ya. Ya kalau memang bertabrakan dengan syariat Islam ya tidak dianggap. Baik. Di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah hal yang memberikan hak terhadap apa? terhadap jalan, adab di jalan ini itu kembali kepada syariat, ya, kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat tadi, ya, kemudian juga kembali pada apa? Kembali pada aturan resmi dari negara kita. Itu kalau memang aturan resmi yang tidak nabrak syariat itu satu hal yang mubah untuk kemaslahatan, maka ya itu suatu yang dianggap yang harus kita patuhi bersama. Contohnya apa? Contohnya lampu merah. Ya, aturan lalu lintas itu lampu merah itu apa? Artinya berhenti. Ya, anak saya juga tahu itu. Lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning hati-hati. Enggak, lampu kuning itu buat sing kenceng. Lampu kuning gaspol gitu. Nah, ini kan seharusnya kayak gitu. Lampu kuning itu pelan-pelan, hati-hati gitu kan. Ya, lampu hijau kita jalan, lampu merah kita berhenti. Ini untuk kemaslahatan yang diatur oleh pemerintah kita. Tujuannya apa? Kemaslahatan bersama. Ya, sehingga tidak terjadi kemacetan, sehingga diatur gitu loh. Ya, diatur sehingga nanti akan untuk kemaslahatan ini bisa jalan, yang sebelah sana bisa jalan sehingga nyaman semua gitu. Ya, nyaman semua. Baik. Kemudian contoh yang lain seperti garis marka.
Ya, itu tujuannya apa? Jangan kamu memperhatikan itu Pak yang bikin garis marka bukan Pak polisi, siapa Pak? Apa? PU ya? PU ya? Iya PU ya? Hah? Dishub. Oh, Dinas Perhubungan. Ya Dishub ini. Ini naruh garis marka itu nggak sembarangan Pak. Ada aturan lainnya, betul nggak? Jangan pernah nggak melihat garis marka nek lagi lu gimana ya, nek jalannya itu nggak berkelak-kelok ya. Kalau jalannya berkelak-kelok itu kan biasanya Pak lurus, nggak putus-putus ya. Kapan putus-putus? Ketika jalannya lurus, tapi nek belak-belok biasanya Pak, biasanya itu Pak nyambung, nggak putus-putus. Itu kenapa? Sebenarnya memang bahaya itu kalau nek lagi kelak-kelok gini kok putus-putus, yang artinya nek putus berarti apa? Boleh nyalip gitu tuh. Itu nek nyalip sana, masya Allah itu bakal sering kecelakaan gitu. Jadi mereka juga naruh garis marka itu enggak sembarangan. Ya saya nggak tahu, coba tanya itu orang-orang Dishub itu gimana cara kaidahnya itu gimana taruh garis marka. Kok ini bisa putus-putus sebelah sini, yang sebelah sana itu bisa kudu nyambung terus. Ya, saya belum tahu sampai sekarang itu bedanya yang putih dengan kuning itu apa, belum tahu. Ada lah. Oh jalan provinsi. Nek putih sama kuning. Ada dua. Kadang satu jalan ada dua Pak. Oh kerjasama. Kerjasama antara pemerintah daerah sama pemerintah provinsi, ya udah nggak apa-apa. Iya, intinya di sini coba kita lihat tuh, itu ada kaidahnya, putus-putus kapan. Terus juga kadang di sini putus-putus, yang sebelah sana itu lurus Pak. Itu nggak tahu maksudnya intinya maksudnya di sini secara umum intinya kalau putus-putus itu kan artinya boleh nyalip gitu toh. Ya, nek yang nggak putus-putus, yang lurus terus itu nggak putus-putus artinya nggak boleh nyalip. Nah ini nyalip. Ya, polisi di depan biasanya. Langsung disemprit ya. Ya, artinya ini kan melanggar peraturan. Untuk apa? Kemaslahatan. Yang kayak gini yang untuk kemaslahatan, yuk kita patuhi apa kita langgar? Ya harusnya kita patuhi. Karena untuk kemaslahatan bersama. Ya, yang seperti ini kan nggak melanggar syariat. Karena tujuannya untuk menjaga jiwa kita. Untuk menjaga jiwa kita. Nah, yang seperti ini harus kita harus kita patuhi peraturan-peraturan yang ada. Ya, rambu-rambu lalu lintas. Ya, rambu-rambu lalu lintas itu kayak jalan berkelok-kelok, ada yang kanan. Ya, ini kodenya ke kanan kok kita malah belok kiri, gitu kan? Ada yang satu arah. Nah, kita berlawanan arah. Ini kan akan mengganggu perjalanan. Gitu ya. Ya, terlepas itu akan disemprit polisi atau enggak, tapi yang penting ini mengganggu jalan orang gitu kan, sangat mengganggu sekali ya, seperti di zebra cross gitu kan, untuk berjalan kaki dan seterusnya. Nah ini aturan-aturan yang seperti ini mu'tabar ya. Selama itu hal yang mubah, tidak bertabrakan dengan syariat, yo kita ikuti aturan tersebut karena memang apa? Memang untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, seperti juga naik kendaraan roda 2 harus pakai helm. Tujuannya apa? Ya untuk kita juga kan, kemaslahatan kita, untuk keselamatan kita. Saya pernah itu ya Allah, lagi kenceng gitu kan di daerah, nah itu kan daerah Jambu ya, Ambarawas itu kan jalannya enak pol gitu Pak. Sekarang gitu ya, lagi gak ada orang, lagi sepi. Tiba-tiba dari yang sebelah sini waktu itu qadarullah gerimis, yang sini juga kenceng set, mau nyalip mobil, nggak nyadar set, dia jatuh ya. Terus di depan motor saya persis, saya nggak bisa ngindar, akhirnya tak tabrak, jeder kena depannya, saya jatuh pala dulu, jedes. Ya alhamdulillah ya, ini helm nggak lepas, yuk pening Pak, yang ebol. Nah itu alhamdulillah gitu, untuk keselamatan kita. Maksudnya harus jatuh dulu baru pakai helm kan enggak Pak? Iya toh, kan untuk kemaslahatan kita, untuk keselamatan kita. Ya masa harus kepalanya jedor ke tengah aspal baru pakai helm kapok saya mana? Ya enggak toh.
Ini untuk peraturan itu dipatuhi untuk kemaslahatan kita. Seperti misalnya naik mobil harus pakai sabuk pengaman. Tujuannya apa? Itu juga untuk keamanan kita, untuk keamanan kita. Hal-hal yang seperti ini kan tidak bertabrakan dengan aturan syariat, maka harus kita patuhi bersama. Nah ini ya. Dan hal-hal yang lain sebenarnya kalau kita mau mengambil usulnya itu ada, Pak. Sebenarnya itu dikuatkan dengan dalil syar'i. Dalilnya apa? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini juga sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, ini ada dalilnya. Enggak serta-merta kemudian wah ini enggak ada dalil sama sekali. Enggak, ada usulnya. Usulnya itu adalah firman Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatilah Allah dan serta taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Siapa mereka? Pemerintah kita. Ya, ulil amri kita. Pemerintah kita itu harus kita taati, yang dimana ketaatannya ini tidak disebutkan wa ati ulil amri karena ketaatannya enggak mutlak. Ketaatannya itu kembali kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Kalau itu tidak menyelisih ketaatan pada Allah dan Rasulnya, kita harus taati. Kalau menyelisihi, maka nggak boleh. Sehingga di sini lafadznya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, nggak ada wa ati ulil amri karena ketaatannya nggak mutlak. Makanya Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan terhadap makhluk selama itu bentuk kemaksiatan kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, itu lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, ya itu bentuk kemaksiatan pada Allah enggak? Enggak. Makanya harus kita taati. Ya, zebra cross ini dan seterusnya, ini semuanya ditaruh untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi sebenarnya ada usulnya gitu. Ya, cuman nanti itu prakteknya, nazilahnya, hal-hal yang sekarang yang kita dapati, ya, itu sebenarnya ada usulnya semua. Ya, sehingga Masya Allah, ini para ulama kita juga sudah menjelaskan tentang usul-usul yang ada, dan itu kembali kepada usul-usul yang disebutkan dalam syariat kita, yang intinya ini adalah untuk kemaslahatan kita, yang untuk kebaikan kita bersama, yang harus kita taati. Nah, intinya di sini tentang masalah a'ti thariq haqqahu, tentang masalah memberi hak jalan itu punya haknya, ya harus kita penuhi. Ya, baik itu dari dalil syar'i yang disebutkan di sini berkaitan dengan dalil syar'i, ya, dalil yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lainnya yang tidak beliau sebutkan, ini juga masuk ke dalam kategori hal ini. Seperti misalnya ya, kayak orang itu naik di jalan ngebut-ngebutan, apa ya pada senang, ugal-ugalan, apalagi apa itu Pak yang balapan liar, trek-trekan, pokoknya pada senang, kan nggak pada suka kayak gitu. Ini juga mengganggu hak jalan, ya. Yang ini tidak boleh dilakukan, ya. Ya kalau mau trek-trekan, mau balapan, jadi areanya kan ada areanya, area balapan. Jangan di jalan umum. Ini kan jalan umum dipakai untuk orang umum, baik, dan seterusnya ya. Nah. Kemudian masalah yang kedua, kata beliau, biqaulihi ghudda basaraka, ya, jaga pandanganmu. Ya, jaga pandanganmu. Ini terkait dengan adab, atau masalah yang kedua, adab di jalan juga kita harus menjaga pandangan kita. Menjaga pandangan maksudnya kita tahan ini. Jangan jelalatan. Apa jelalatan Semarang? Itu sama ya, sama jelalatan. Matanya itu kesana kemari, nggak menjaga pandangan. Apalagi sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Ya contohnya apa? Yang melihat sesuatu yang diharamkan, melihat aurat orang dipelototin, nggak boleh. Boleh nggak melihat aurat? Haram, sepakat kita itu. Ya tapi untuk tafakur fi khalqillah Ustaz, tafakur fi khalqillah kok
yang maksiat kan enggak. Lihat ke langit, lihat ke bumi, lihat bagaimana Allah menciptakan gunung, ya. Tafakur fi khalqillah, kok ke perempuan yang masih muda pakai celana pokek, ya enggak toh. Ini maksiat jelas gitu toh. Ya, jangan berdalil dengan dalil yang tidak pas gitu. Baik. Atau matanya itu kesana kemari, lihat kanan, lihat kiri, ya kan? Lirak sini, ya. Lirik ranggenah. Apalagi yang melihat sesuatu, ya, yang tidak seharusnya dilihat, itu rumah diintip, ngintip rumah orang, ya. Ada orang yang mungkin nggak boleh. Kita kan sudah belajar itu bagaimana ada bertamu toh. Bertamu itu kan harus melihat posisi yang dimana posisi kita nek pintu dibuka itu nggak langsung melihat isi rumah itu toh, ya, biar kita nggak melihat sesuatu yang nggak seharusnya dilihat. Nah ini kok malah ngintip gitu loh, ya, ngintip penasaran dengan apa yang ada di dalam. Ini kan mengurangi kehormatan gitu ya, sehingga tidak diperkenankan. Nah makanya ini ada kisah bagus sekali ini dalam kitab Tawabin milik Ibnu Qudamah. Dia mengatakan anna rajulan dakhala ala ahadi salihin fajalasa ilaihi, bahwa ada seorang itu bertamu kepada salah satu orang soleh yang masuk ke rumahnya, bertamu, kemudian duduk di situ bersama orang soleh ini. Tsumma rafa'a basarahu ila saqfi baitihi, kemudian orang yang duduk itu yang melihat ke langit-langit di rumahnya, di atasnya, ya, di atas ada apa? Nah. Maksudnya di plafon gitu ya, ada plafonnya, ada usuknya, ada rengnya, itu lihat-lihat ke atas gitu, ya. Pada karolahu anna saqal baiti yushiku an yasqut, kemudian orang ini menyebutkan itu loh atapmu itu hampir jatuh, ya mungkin karena rapuh gitu kan, hampir jatuh itu loh, bahaya. Ya ini kan sebenarnya satu hal yang bagus juga yang ngasih tahu tuan rumah gitu loh, bahaya nih tuh, coba lihat tuh, ya atap rumah tuh udah rapuh sekali kayak gitu, ngeri. Faqala inni lam arfa' ra'si ilaihi min muddati kada wa kada. Maka orang soleh ini mengatakan, saya itu belum pernah, ya, saya itu nggak pernah mengangkat kepalaku itu ke langit melihat di atas dari semenjak sekian, ya, udah lama banget nggak ngeliat ke atas. Loh, kamu kok ya bisa-bisanya datang baru kali ini kok ya perhatian banget loh, matanya jelalatan nganang ini gitu loh. Maksudnya gitu, ya. Saya aja yang nungguin rumah ini nggak melihat sana sini gitu loh. Loh, kamu ya perhatian mana loh. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya ngasih tahu gitu. Ini nggak usah gitu. Matamu itu dijaga gitu loh. Ya, matamu jaga, jangan kesana kemari lihat sana. Nanti mungkin lihat ke itu loh, pintu kamarmu loh hampir rusak kayak gitu. Di semuanya dikomentari gitu. Maksudnya jaga matanya. Gitu. Saya aja yang di rumah nggak melihat sana melihat sini, ya saya mungkin tahu tapi ya dibiarin gitu. Ya ini maksudnya gitu. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan wa kanu yakrahuna fudulan nadhari kama yakrahuna fudulal kalami, yang dimana para salafus saleh, orang-orang saleh itu mereka nggak suka dengan pandangan yang berlebihan. Orang bertamu ya udah mandang apa yang ada di depan matanya, ngobrol sama orangnya, sudah selesai. Gak usah ngeliat ke istrinya, gak ngeliat ke anak perempuannya, gak ngapain gitu loh. Yang ada aja gitu. Ya selesai udah pulang. Orang kan nggak suka. Baik. Karena yakrahuna fudulan kalam, sebagaimana mereka juga nggak suka dengan perkataan yang berlebihan. Sesuai hajatnya, butuhnya apa, pengennya apa, selesai. Tunaikan hajatnya, mau ngapain, udah selesai pulang. Ya, bawa usaha, cerita sana, cerita sini, ngomong itu, ngomong ini kan satu hal yang tidak baik. Yang dimana ini kata beliau ini merupakan min asbabi fasadil qulubi, di antara sebab yang menjadikan hati itu nanti rusak. Hatinya jadi rusak. Kenapa? Karena dia itu
yang memperhatikan sesuatu yang berlebihan, matanya itu melihat ke sana kemari nggak dijaga, ya belum lagi ucapannya nggak dijaga, tentunya akan berdampak pada hatinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqufal ada, tahan diri dari menyakiti orang lain. Ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan kita. Jadi kita tahan diri. Ya. Pokoknya jangan sampai melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Sebagaimana kita kalau orang itu mengatakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut pada kita nggak suka. Contohnya apalagi jalan digas, ya senang nggak kita digituin? Ya suka, ganggu gitu. Kecuali memang lagi mogok mungkin ya di jalan kayak gini tapi terus gitu. Ya nggak senang, sama. Ya perbuatan kita harus dijaga, jangan ganggu orang. Ya seperti tadi sampah itu dibuang sembarangan bersangkara PDW. Orang nggak suka. Nah, ini jangan kita lakukan. Ini menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Dengan perkataan kita mungkin dengan perkataan yang tidak layak, gitu kan? Di jalan, orang mungkin kumpul di jalan ada apa? Saya pernah dulu itu Pak. Ya kakak saya dulu itu lewat sama, ya mungkin teman-teman sebaya juga itu sebenarnya, malah adik kelasnya itu. Ya gara-garanya itu ini mereka duduk gitu loh, kita jalan, semua orang yang jalan tuh pengennya lewat mereka permisi, lewat lagi permisi, pengennya dihormati kan loh. Jadi nggak usah di jalan tuh kan enak gitu ya. Pinggir jalan pengennya orang semuanya permisi ke dia. Coba maksudnya kalau mau ada perlu mau apa kan di rumah orang itu kan lebih enak, apa yang di jalan gitu. Ya akhirnya nggak permisi atau mungkin nggak dengar atau apa, jadi ramai itu sampai mau gelut itu pada di desa gitu. Ya Allah. Nah ini padahal mereka ya kadang yang namanya anak muda pengen nyulut juga itu, pengen bikin masalah, terkadang seperti itu ya anak muda. Intinya ya di jalan ya jangan mengganggu orang lain. Kalau memang butuh perlu duduk di situ di jalan, ya silakan duduk seperlunya, tapi harus menjaga adabnya. Jangan ganggu orang yang jalan, yang lainnya yang berjalan. Ya duduk di pinggir jalan, kemudian orang yang mau jalan mau lewat, ya nggak bisa lewat, terganggu sama mereka, nggak mau minggir. Ya ini juga nggak pas loh. Ya dan seterusnya ya. Ya, silakan dilihatlah bagaimana keadaan yang ada. Intinya jangan mengganggu orang lain, karena ini jalan-jalan umum ya dipakai untuk barang-barang. Kemudian masalah yang keempat, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warudda assalam. Kemudian masalah keempat adalah menjawab salam. Kita kalau ada orang yang jalan, ya kita duduk. Ini memang versi hadisnya itu sebenarnya ini ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iyaka wa turuqat gitu ya. Dalam hadisnya beliau menyampaikan bahwa kita itu harus hati-hati ya di jalan itu, jangan sembarangan. Ya, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kata beliau, iyyakum wal julus bit turqat. Ya, hati-hati kalian dengan duduk di jalan. Jadi mereka yang duduk di jalan, wah kita nggak bisa nih, kita ada perlu dan sebagainya. Apa itu? Kalau memang kalian nggak bisa, ya sudah, a'tid tariq haqqahu, maka diberikan ini haknya jalan. Orang kalau mau jalan ya kalian kasih lewat toh. Ya, kalau ada yang karena mereka duduk di jalan, ada keperluan di situ, harus ngobrol di situ. Ya, kemudian ada orang yang lewat, ya pakai kendaraan, mereka yang jalan. Ya, adabnya ketika salam itu kan yang naik kendaraan salam sama yang berjalan, gitu toh. Yang berjalan
ngasih salam kepada yang duduk, kan gitu adabnya. Karena mereka duduk-duduk, maka mereka dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warudda salam, jawab salam. Kalau ada orang yang lewat memberi salam, kan gitu. Nah ini sebuah adab. Ya, jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam di jalan, ya wajib untuk dijawab. Ya, minimalnya yang setara sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, dan memang salam ini akan mempererat ukhuwah kita, ya, persaudaraan kita sesama muslim. Nah, ini sudah disebutkan ya, kewajiban untuk menjawab salam ketika itu salamnya dikhususkan. Kemudian masalah yang kelima kata beliau, pembahasan yang kelima, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, kita di jalan juga itu memerintah sesuatu yang baik dan melarang dari hal-hal yang mungkar. Ya, dari hal-hal yang mungkar. Kita kalau ada satu hal yang baik, melihat fenomena di jalan yang kurang pas, ya kita nasihati. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, ya, kalau kita melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tanganmu, maksudnya dengan kekuasaanmu. Ya, kalau kita nggak punya kekuasaan, ya di jalan kita nggak tahu siapa dia, ya, bahkan dia itu lebih kuat dari kita, lebih berotot dari kita. Itu kalau kita pakai tangan kita, ya malah kitanya yang kena gitu ya, malah madorot gitu. Ya, kalau nggak mampu, falyughayyirhu bilisanihi, maka kita ubah dengan lisan kita. Ya, pakai lisan kita nasihati. Mas, Mbak, atau siapa gitu, Pak, dan sebagainya, ya, biar kita menasihati dengan baik, dengan lisan kita. Kalau nggak mampu, falyughayyirhu biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, kalau nggak mampu, ya sudah, pakai hati kita. Kita harus mengingkari kemungkaran. Ya, ada hal yang mungkar, ya harus kita ingkari, jangan malah kita menikmati. Ya, karena itu suatu dosa, ya harus kita ingkari. Ya, harus kita ingkari dengan hati kita, itu minimalnya. Nggak ada yang lebih rendah dari itu. Makanya beliau katakan wadzalika al-aqul, imannya demikian adalah merupakan yang paling lemah dari keimanan. Tapi kan mesti ada keimanan dan harus ada pengingkaran dalam hati kita. Karena kalau hati kita nggak mengingkari hal yang mungkar, ini berarti kita bermasalah dari sisi hatinya. Ya, contoh-contoh kemungkaran, ya, atau memerintah hal yang baik di jalan. Ya, misalnya waktunya sholat, mungkin kita ajak sholat, ya, atau kita ajak mereka pada hal yang baik. Ya, ada kata-kata yang kotor, ya Mas, jangan ngomong kata-kata yang kotor. Ya, sampaikan hal-hal yang baik. Melihat seperti apa pokoknya kita nasihat. Ya, kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuasaan, ya kita nasihati dengan baik. Ya, betapa banyak kemungkaran sekarang yang dianggap satu hal yang biasa. Waliyadzubillah. Ya, tentunya ini karena rasa malu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang mulai terkikis dari tubuh kaum muslimin. Ya, kalau mereka itu punya rasa malu yang besar, apalagi rasa malunya sama Allah Subhanahu wa taala, itu malu itu melakukan kemaksiatan, apalagi tempat umum. Sekarang ya Allah, mudah-mudi duaan, boncengan, ya, kencan-kencangan, gandeng-gandengan, rangkul-rangkulan, bahkan mohon maaf ciuman di tempat umum. Itu jadi ya Allah fenomena yang sangat bikin kita ngelus dada. Ya, jadi satu hal yang sepertinya umum, dan itu tentunya ya dari apa? Pengaruh dari tontonan mereka, ya, dari apa yang mereka lihat, sehingga menjadi satu hal yang dianggap itu satu hal yang lumrah biasa. Bahkan waliyadzubillah, terkadang ya seorang orang tua itu nek punya anak perempuan nggak keluar tuh, ya malah semua keluar gitu loh sama temenmu, gitu. Malah disuruh untuk keluar gitu. Ya, kalau nggak ada laki-laki yang
greget ya terhadap agama ini. Ya, kita jaga anak perempuan kita ya. Apalagi laki-laki yang ajami, kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Ya, kalau memang butuh ya sudah dikawinkan saja, yang halal udah selesai. Ya banyak orang tua yang menyesal itu gara-gara kayak gitu kok. Yang anggap itu anaknya nggak ngaku karena ini dan seterusnya. Nggak ada laki-laki yang mencanin malam mingguan kok di rumah terus. Ya akhirnya bunting. Ya akhirnya bunting. Akhirnya dia itu menyesal melakukan perzinahan, waliyadzubillah. Makanya dicegah dari Allah. Intinya hal-hal yang seperti ini, ya dari hak yang di jalan ini harus kita perhatikan. Yang disebutkan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5, yaitu ghaddul basar, yang menjaga pandangan, kaful adha, kemudian mencegah diri dari hal-hal yang menjadi menyakiti orang lain, gitu kan? Raddus salam, kemudian menjawab salam orang yang salam kepada dia, amar ma'ruf, yang keempat, kemudian yang kelima adalah nahi munkar. Ini disebutkan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang hak di jalan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahtatim majlis salam bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.